Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Saya akan berkhotbah dengan judul Kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dengan judul Kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Demikianlah bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kasih yang dimiliki oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan kepada umat-Nya ditunjukkan dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah kasih Tuhan kepada umat-Nya ditunjukkan dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Ketahuilah bahwa kasih Tuhan juga ditunjukkan kepada kita sebab setiap kita adalah umat kepunyaannya. Ketika kita dapat memahami kasih Tuhan kepada kita dengan benar, maka kita akan menjadi pribadi yang dapat menghargai serta mengasihi Tuhan. Teman-teman, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Dapat kita lihat di dalam surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Yang kedua, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengampunannya. Dapat kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Yang ketiga, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-116, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Teman-teman, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita? Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Mari kita melihat surat Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kematian Kristus bagi Rasul Paulus dan jemaat di Roma sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah wujud kasih Tuhan kepada Rasul Paulus dan juga jemaat di Roma. Mati di atas kayu salib menunjukkan pengorbanan yang Kristus telah lakukan. Ketahuilah
bahwa Yesus Kristus tidak hanya melakukan pengorbanan bagi Rasul Paulus dan juga jemaat di Roma, melainkan juga bagi setiap kita. Pengorbanan Yesus Kristus adalah wujud kasih Tuhan bagi setiap kita. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib adalah bentuk pengorbanan yang Yesus Kristus telah lakukan ketika berada di dalam dunia. Dan semua itu dilakukan sebagai wujud kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Oleh sebab itu, kita seharusnya sungguh-sungguh menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita yang adalah umat kepunyaan-Nya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa memberikan nyawa adalah wujud kasih yang terbesar. Dan inilah yang Yesus Kristus telah lakukan bagi setiap kita. Semuanya dilakukan karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa bahwa setiap kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya Yesus Kristus begitu mengasihi setiap kita dan kasih-Nya telah ditunjukkan melalui pengorbanannya dengan mau mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kasih Tuhan sangatlah besar bagi setiap kita, di mana Tuhan begitu rindu agar setiap kita tidak mengalami kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Setiap kita tidak mengalami kematian yang kekal, melainkan setiap kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Oleh sebab itu, berhentilah untuk mempertanyakan kasih Tuhan atas kehidupan setiap kita, dan mulailah untuk menjadi pribadi yang mau juga berkorban bagi Tuhan, memberikan kasih kita kepada Tuhan melalui setiap hal yang dapat kita lakukan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ketahuilah bahwa setiap kita begitu berharga dan mulia di mata Tuhan, dan Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, jangan merasa bahwa diri kita tidak berharga atau diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, sebab keberhargaan hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, melainkan keberhargaan hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Setiap kita begitu berharga di matanya karena setiap kita adalah ciptaannya. Berhentilah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sebab setiap kita spesial, unik di mata Tuhan, dan Tuhan mengasihi setiap kita. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Kedua hal ini menunjukkan pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan ketika datang ke dalam dunia. Pengorbanan yang Yesus Kristus lakukan adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Teman-teman, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita?
Yang kedua, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengampunannya. Mari kita melihat surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat sebagai pribadi-pribadi yang telah mengenal Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk saling mengasihi dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni mereka. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni Rasul Paulus dan jemaat di Efesus, demikian pula dengan kita. Tuhan di dalam Kristus juga telah mengampuni setiap kita. Pengampunan dari Yesus adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang telah diberikan pengampunan dari Tuhan, maka seharusnya kita menjadi pribadi yang tidak hidup terus-menerus di dalam dosa, melainkan kita menjadi pribadi yang meninggalkan dosa sebagai wujud bahwa kita adalah pribadi yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya dosa adalah penghancur hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa dosa adalah penghancur hubungan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, berhentilah untuk bermain-main dengan dosa. Iblis mengetahui bahwa dosa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu alasannya iblis selalu mencoba untuk menggoda setiap kita untuk melakukan dosa. Oleh sebab itu, berhati-hatilah terhadap setiap godaan yang iblis berikan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga iblis tidak mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita seharusnya mendapatkan hukuman. Tapi ketika kita mau mengakui kesalahan, mengakui dosa, mengakui segala kejahatan yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dan tidak menghukum kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kasih Tuhan ditunjukkan melalui pengampunan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Semua hal dilakukan didasarkan oleh kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Oleh sebab itu, berhentilah untuk berbuat dosa dan mulailah untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sebagai wujud bahwa kita menghargai akan pengampunan yang Yesus Kristus telah berikan atas hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa masih ada dosa atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang masih kita lakukan, akuilah hal tersebut di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita datang mendekat kepadanya, berkata jujur mengenai apa yang telah kita lakukan, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan menghukum kesalahan kita, melainkan Tuhan berkehendak untuk mengampuni setiap hal-hal yang pernah kita lakukan. Di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketahuilah
bahwa kita memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang tetap mengasihi kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan wujud kasih-Nya ditunjukkan melalui pengampunan yang Ia berikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, akuilah segala kesalahan, segala hal-hal jahat yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengakui hal tersebut di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti mengampuni kesalahan setiap kita. Sehingga pada akhirnya setiap kita dapat menjadi pribadi yang selalu berbahagia karena kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberikan pengampunan bagi setiap anak-anaknya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang pertama dikatakan, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Ketahuilah bahwa pengampunan dari Yesus adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dikisahkan sebuah kisah di mana pada saat itu Yesus datang ke bait Allah untuk mengajar. Kemudian datanglah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Kemudian mereka memberikan pertanyaan kepada Yesus dengan berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan untuk kita melemparkan batu kepada perempuan seperti itu. Dengan kata lain, merajam batu hingga perempuan itu mati. Bagaimanakah menurutmu?" Sebenarnya pertanyaan ini diberikan untuk mencobai Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pun terus bertanya-tanya kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan berkata, "Barang siapa di antaramu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan tersebut." Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa mulai dari yang tertua meninggalkan tempat tersebut. Dan pada akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan tersebut. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan, "Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, 'Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?' Jawabnya, 'Tidak ada, Tuhan.' Lalu kata Yesus, 'Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.'" Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang memberikan pengampunan kepada perempuan tersebut. Sebagaimana Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada perempuan tersebut, demikian pula dengan kita. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Pengampunan yang Yesus Kristus berikan adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Teman-teman, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita? Yang ketiga, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. "Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kasih pemazmur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mendengarkan seruan dan permohonan yang dinaikkan oleh pemazmur di hadapan Tuhan, sehingga pemazmur mau berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat seruan pemazmur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi, pribadi yang adil, bahkan pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Tidak hanya itu, melainkan Tuhan adalah pribadi yang memelihara, di mana ketika pemazmur dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan menyelamatkannya.
Sebagaimana kasih Tuhan kepada pemazmur ditunjukkan melalui pemeliharaannya, demikian pula dengan kita. Kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Ketahuilah bahwa kita memiliki Tuhan yang melihat dan mengetahui segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang tidak hidup di dalam kekhawatiran sebab kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk memelihara kehidupan setiap anak-anaknya. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Setiap orang memiliki kekhawatiran yang berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang khawatir karena sedang berada di dalam keadaan sakit. Mungkin juga ada yang mengalami kekhawatiran karena kehilangan pekerjaan. Ada juga yang mungkin mengalami kekhawatiran karena adanya kebutuhan akan keperluan hidup. Namun ketahuilah bahwa apapun yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, Tuhan mau setiap kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk memelihara, mencukupkan, memenuhi segala keperluan anak-anaknya. Ketahuilah bahwa manusia memiliki banyak keterbatasan di dalam kehidupannya, memiliki keterbatasan dalam hal tenaga, dalam hal waktu, dan lain sebagainya. Namun, tidak dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas, sehingga Ia sanggup untuk mencukupkan segala hal yang menjadi keperluan setiap anak-anaknya. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu berhentilah untuk khawatir, sebab sesungguhnya Tuhan mengetahui dan sanggup untuk mencukupkan segala hal yang menjadi keperluan setiap anak-anaknya. Kalau kita masih bisa hidup sampai saat ini adalah salah satu wujud pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menjadi pribadi yang khawatir, sebab Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk mencukupi segala keperluan setiap anak-anaknya. Tuhan tidak hanya mengetahui nama kita, melainkan Tuhan juga mengetahui segala hal yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Sebab Tuhan adalah Sang Pencipta, dan ketahuilah bahwa hanya Sang Pencipta yang paling mengenal ciptaannya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui segala hal yang diperlukan oleh setiap anak-anaknya. Dan Tuhan berkehendak untuk memberikan hal tersebut kepada setiap kita. Yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau setiap kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan percayalah ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita, maka segala hal yang menjadi keperluan, segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita, pasti Tuhan cukupkan. Ketahuilah bahwa wujud kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai yang ke-4 dikisahkan sebuah kisah di mana pada saat itu umat Israel yang telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir tiba di padang gurun Sin. Dan ketika mereka berada di sana, umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun mengenai apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui setiap keperluan anak-anaknya. Dan Tuhan tidak hanya mengetahui, melainkan Tuhan mencukupi segala hal yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Dengan kata lain, Tuhan adalah pribadi yang menunjukkan kasih-Nya melalui pemeliharaannya. Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi kita. Pemeliharaan dari Tuhan adalah wujud kasih Tuhan kepada kita. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Kasih Tuhan yang ditunjukkan kepada kita, yang didasarkan pada surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita. Yang pertama, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya. Yang kedua, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pengampunannya. Dan yang ketiga, kasih Tuhan ditunjukkan kepada kita melalui pemeliharaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari ya Bapa, betapa Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kami. Dan kami tahu itu adalah bentuk pengorbanan-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan akan pengampunan yang telah Engkau beri dalam hidup kami. Apabila hari ini masih ada dosa yang tersembunyi yang kami sering kali lakukan di hadapan-Mu, kami akui hal tersebut di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami sungguh-sungguh minta ampun akan setiap dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Karena kami gak mau hubungan kami hancur dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengampunan telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sebagai wujud kasih-Mu atas hidup kami. Dan kami juga bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa hidup sampai saat ini, kami menyadari ini semua karena adanya campur tangan Tuhan semata-mata. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang mengetahui kebutuhan umat-Mu dan mencukupkannya. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan biarlah tidak hanya Engkau yang mengasihi kami, tapi kami pun mau belajar untuk menjadi pribadi yang mengasihi Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus untuk kasih yang telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.